Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Indrayansyah dengan NIM 20042222. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya tentang buku Organization Development in Public Agency Perspective on Theory and Practice. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang. Saat ini adalah pada pengorganisasian untuk perubahan dan variabilitas. Implikasi spesifiknya beragam dan masih belum jelas, namun poin umumnya sangat banyak. Menurut John W. Gardner, mencerminkan kepastian dan kehati-hatian. Yang mungkin paling membutuhkan inovasi adalah korporasi itu sendiri. Mungkin yang dibutuhkan setiap perusahaan uh, dan organisasi lainnya adalah departemen yang terus melakukan pembaharuan yang dapat memandang seluruh organisasi sebagai suatu sistem yang membutuhkan inovasi berkelanjutan. Respon utama terkini terhadap perlunya perubahan organisasi yang terencana adalah semakin meningkatnya penekanan pada pengembangan organisasi atau OD. Tiga tema merupakan inti dari konsep PO yang khas, seperti yang dijelaskan Win. Istilah pengembangan organisasi menyerahkan strategi pendidikan ulang normatif yang dimaksud untuk mempengaruhi sistem keyakinan, nilai-nilai, dan sikap dalam organisasi sehingga dapat beradaptasi lebih baik terhadap laju perubahan teknologi yang semakin cepat di lingkungan industri kita di masyarakat secara umum. Hal ini juga mencakup restrukturasi organisasi formal yang sering dimulai, difasilitasi, dan diperkuat oleh perubahan normatif perilaku normatif. Yang pertama yaitu karakter. Akses ganda. Dibandingkan dengan bisnis internasional terbesar sekalipun, lingkungan masyarakat di negara ini dicirikan oleh apa yang mungkin terjadi. Menurut David Truman, peluang yang tidak bisa untuk diakses ganda ke banyak pengambilan keputusan yang berwenang. Akses ganda tidak selalu mempengaruhi dengan cara yang baik untuk membantu memastikan bahwa bisnis publik mendapatkan manfaat manfaat dilihat dari berbagai sudut pandang. Karena itu tujuannya di sini adalah untuk melihat dampak akses ganda daripada menjelekkannya. Yang kedua itu variasi yang lebih besar dibandingkan dengan hasil bisnis. Arena publik dalam semua program PO melibatkan lebih banyak variasi individu dan organisasi kelompok dengan kepentingan struktur imbalan dan yang berbeda terhadap nilai-nilai eksklusif. Konflik peran antara legislator dan administrasi juga signifikan. Misalnya, salah satu anggota Kongres menjelaskan penolakan terhadap program PO dengan istilah berikut, peningkatan efisiensi boleh saja, tapi dapat terjadi kekacauan. Pengurus puncak badan tersebut tidak merasakan tekanan konstituensi dan pandangan mereka adalah bahwa sikap terhadap pekerjaan telah berubah untuk diganti. Ketiga itu tautan perintah, garis komando dalam masyarakat lembaga dibandingkan dengan bisnis dan jasa organisasi lebih mungkin untuk dikarakteristikkan melalui identifikasi dan afiliasi yang bersaing. Sekali lagi perbedaannya terletak pada derajatnya, tetapi itu mendekati salah satu dari jenis. Pertimbangkan hanya satu aspek integritas hubungan komando umum dalam organisasi bisnis. Di dalamnya biasanya manajemen dipisahkan dari tenaga kerja hanya berada paling bawah dan hierarki pada atau mendekati level supervisor lini pertama. Selain itu, identifikasi umum semua tingkatan manajemen sering ditekankan pengelolaan, apalagi umumnya tidak menyukai bisnis tersebut keamanan kerja dan memperoleh kontrak serikat pekerja. Salah satu efek dan hal pasti adalah semakin mudahnya implementasi perubahan kebijakan di semua tingkatan. Yang keempat itu keterkaitan yang lemah memperburuk poin di atas adalah adanya keterkaitan antara tingkatan politik yang karir dan lemah sebagai konsekuensi dari berbagai fitur lingkungan kelembagaan publik. Ini kesenjangan antara tingkatan manajerial secara signifikan mempersulit penerapan OD program dan sangat menentang keterkaitan tersebut manajemen eksekutif dan manajemen operasi. Secara umum, keterkaitan yang lemah dan komando manajemen dimaksud dengan untuk diterapkan dalam tempat penelitian yang berbeda. Pola delegasi. Pejabat publik cenderung menyukai pola delegasi memaksimalkan sumber informasi mereka mencerminkan kontrol yang dilakukan oleh bawahan. Secara khusus, tujuan ini adalah untuk memiliki keputusan di bawah tingkatan mereka untuk tindak atau dan jawab. Salah satu penyebab nyatanya yang paling umum dari kecenderungan ini adalah spesialisasi fungsional dan rentang kendali yang sempit yang konsekuensi utamanya adalah sejumlah besar tingkatan tinjauan aplikasi. Kedua, pola hukum mendekati tinjauan OD. Eh, lebih sulit dilakukan di depan umum lembaga daripada di organisasi bisnis
Karena itu, pola penerimaan lembaga sensitif seringkali terjadi ditentukan secara rinci dalam undang-undang pada dasarnya untuk memudahkan pengawasan legislatif. Eee, Selanjutnya kebutuhan akan keamanan atau bahkan kerahasiaan di lembaga publik. Dibandingkan dengan organisasi-organisasi bisnis, kemungkinan besar akan cukup untuk melakukan hal tersebut menghadiri hambatan untuk mencakup tujuan PO. Pemerintah lebih cenderung menekankan keteraturan, prosedur, dan kehati-hatian. Mungkin lebih baik mengatakan seperti itu. Meskipun personel agensi yakin bahwa heuristik tertentu memberikan solusi itu adalah cukup baik, dan keyakinan ini mungkin bertentangan dengan keyakinan lain. Kebutuhan akan pengendalian eksternal. Baiklah, kesimpulan yang saya dapat yaitu pengembangan organisasi adalah salah satu suatu proses perencanaan dan implementasi perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing suatu organisasi. Pengembangan organisasi adalah upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing organisasi yang melakukan komitmen, perencanaan, dan adaptasi berkelanjutan. Baiklah, uh, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.